Halo semuanya, selamat datang di SMA Dempo. Pada kangen nggak sama Dempo? Nah, untuk yang belum pernah ke Dempo, pada penasaran nggak spot menarik apa saja yang ada di sekolah ini? Yuk ikut kita keliling sekolah. Yuk! Oke teman-teman, jadi ini adalah ruang tamu di SMA Dempo. Biasanya tidak digunakan oleh siswa, tetapi ini merupakan tempat yang paling membanggakan buat Dempo. Yap, benar sekali. Bisa kalian sendiri kan, banyak banget piala-piala prestasi anak-anak Dempo. Oke teman-teman, yuk kita ke kedua kita, yaitu Taman Tengah. Ini pohon apa ya? Kok besar banget? Oh, jadi ini namanya pohon genitu. Pohon yang menjadi ikon di malam genitu, salah satu acara yang ada di Dempo. Oh, yang diadakan tiap tahun itu ya? Ya, betul banget. Yuk kita ke spot selanjutnya. Yuk! Ini patung Santo Albertus kan? Iya, bener banget. Ini patung Santo Albertus pelindung sekolah kita. SMA Dempo merupakan SMA Katolik pertama yang didirikan di Kota Malang. Oh, pantas aja. Agustus kemarin kan Dempo berumur 84 tahun. Kira-kira kapan ya Dempo didirikan? Sambil ngitung-ngitung, yuk kita jalan-jalan lagi. Oh, jadi ini spot yang menarik. Kok ada dapur? Emang bisa digunakan sama siswa? Bisa lah, dapur ini biasanya digunakan prakarya bisnis kuliner. Jadi habis teropi, terus kita masak-masaknya di sini nih. Baru dijudiin sama bapak atau ibu guru Dempo. Oh iya, di sini kan juga ada prakarya kerajinan, agribisnis sama desain grafis ya. Suara apa ya itu? Yuk kita cari sumber suaranya. Yuk. Nah, jadi ini sumber suaranya, Merak Dempo, salah satu ikon di sekolah ini. Suaranya selalu menemani kita waktu belajar di kelas. Iya nih, jadi kangen Dempo. Yuk kita selfie dulu sama meraknya. Yuk. Oke, jadi ini adalah ruang aula yang ada di Dempo, yang biasanya digunakan untuk pertemuan guru maupun siswa. Kita biasanya juga bisa di tempat ini juga loh. Nah, kalau ini kapel. Kapel ini biasanya digunakan untuk misa harian dan untuk latihan Dempo Choir. Yuk kita ke spot selanjutnya. Yuk! Nah, sekarang kita di bengkel seni, tempat di mana Dempors yang memilih seni lukis berada di sini. Bisa dilihat kan karya-karyanya di sini? Tapi nggak cuma seni lukis aja loh. Ada tari, teater, kulintang, gamelan, angklung, dan juga ada seni musik dan vokal. Oh iya, kira-kira tahun lalu tema Artfest-nya apa ya? Sambil diinget-inget, yuk kita ke spot berikutnya. Yuk. Nah, di sini tempat yang paling favorit buat ngadem dan juga nyari referensi, khususnya buat Dempors yang sedang menyusun karya tulis. Iya nih, jadi nostalgia, susah senangnya buat karya tulis. Yuk kita ke spot berikutnya aja. Yuk. Nah, tempat-tempat tadi adalah lab yang digunakan untuk pembelajaran maupun praktikum. Iya, tapi kalau praktikum jangan lupa pakai jas lab ya. Yuk kita ke spot berikutnya. Yuk.
Di tempat ini juga biasanya Dempowers saat beristirahat makan di tempat ini juga loh. Dan tempat ini menjadi tempat diselenggarakannya St. Albert Festival. Ya nih, inget-inget St. Albert Festival, jadi inget Kennedy juga. Jadi salfok nih sama muralnya, seru banget. Jadi ngelatih kekompakan antar siswa. Yuk kita ke spot terakhir. Yuk. Nah, ini spot terakhir kita, teropong bintang. Pada baru tahu kan kalau Dempo punya teropong bintang? Nah, di tempat ini biasanya ditempati oleh Dempowers yang memilih klub astronomi. Sayangnya kita datangnya siang ya. Coba kalau malam, kita pasti bisa lihat bintang nih. Kan bintangnya kamu. Nah, gimana Dempowers? Sudah terobati kan rasa rindunya? Yang penasaran sama Dempo, gimana? Tambah penasaran atau cukup tahu tentang Dempo? Terima kasih buat kalian yang sudah menemani kami keliling-keliling Dempo. Oh ya, tanggal 5 Oktober Dempo udah buka pendaftaran loh. Jadi Halo anak-anak semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun anak-anak berada, senantiasa sehat dan bahagia. Berjumpa kembali bersama kami SMA Katolik Santo Albertus Malang dalam acara online trial class yang ke-7. Oke, mohon maaf anak-anak sebelumnya karena harus menunggu lama ya. Di sini sedang ada kendala teknis dan kami sedang berusaha untuk memperbaikinya. Tapi tenang saja, online trial class ini tetap akan berjalan sesuai dengan jadwalnya. Nah, anak-anak sekalian, baru aja nih anak-anak sekalian menyaksikan video school tour-nya SMA Dempo. Nah, pasti kalian penasaran ya, SMA Dempo itu seperti apa, kemudian guru-gurunya seperti apa, teman-temannya, kegiatannya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak mendapatkan kesempatan nih untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru. Sedikit mencoba pembelajaran di SMA Dempo ini seperti apa. Nah, supaya tidak semakin penasaran nih, kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu, supaya acaranya berjalan dengan lancar dan diberkati Tuhan. Nah, untuk itu saya minta bantuan Ibu Vita untuk memimpin doa. Baik, Ibu Maria, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik ya, teman-teman? Bisa ya? Oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu Guru, marilah kita memulai OTC yang ke-7 ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik bagi teman-teman yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur Bapa kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat kesehatan dan kesempatan baik hari ini, sehingga kami dapat bertemu secara Zoom untuk mengikuti OTC yang ke-7. Bapak berkatilah semuanya, berkatilah pihak-pihak yang ada di dalamnya, berkatilah Bapak Ibu Guru yang hari ini akan berbagi ilmu kepada teman-teman, berkatilah segala perlengkapan yang akan kami gunakan, semoga nantinya acara ini dapat berjalan dengan lancar, teman-teman dapat mengenal SMA Dempo dengan lebih baik, dan nantinya teman-teman bisa memantapkan diri untuk menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Ya Bapak, kami juga mohon berkatilah serangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga nantinya semua ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapak, kami satukan, kami rantarkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Maria, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Vita untuk doanya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah bicara sebentar ya di awal, tapi Ibu belum sempat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bu Maria, saya guru pengajar matematika di SMA Dempo. Nah, kemudian hari ini Bu Maria nggak sendirian. Bu Maria ditemani oleh
Bapak Ibu guru yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada kalian untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang pertama ada Ajeng Sensei di sini. Jadi Bu Maria bersama dengan Ajeng Sensei. Boleh Ajeng Sensei meng-on-kan mic-nya sehingga anak-anak bisa menyaksikan Ajeng Sensei. Konnichiwa. Oke, konnichiwa Ajeng Sensei. Jadi kita nanti akan belajar bahasa Jepang bersama Ajeng Sensei. Gitu. Kemudian selain bersama Ajeng Sensei, hari ini kita bersama Pak Andi. Baik, selamat siang teman-teman online trial class. Perkenalkan, nama saya Pak Andi. Saya di sini mengampu pelajaran bimbingan dan konseling, ya. Jadi diriku selalu ceria. Asik. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi hari ini kita juga akan belajar bersama Pak Andi untuk mempersiapkan jurusan apa nih yang cocok buat kita, gitu ya. Nah, Pak Andi dan Sensei Ajeng, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita hari ini, saya mau menyapa dulu anak-anak semuanya. Sudah banyak yang bergabung di sini ya, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Tuh, kayak iklan Indomie ya ini ya. Oke, halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Semangat, Bu. Baik. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Silahkan kameranya di-on-kan ya, supaya kita bisa saling menyapa, kemudian interaksinya bisa berjalan dengan lebih enak begitu anak-anak. Gitu. Nah, oke. Saya mau mendaftar dulu nih. Terima kasih sebelumnya kepada anak-anak sekalian yang sudah bergabung bersama online trial class yang ke-7. Jadi, terima kasih karena sudah setia tadi ya menunggu prosesnya, walaupun kami tadi sedikit ada kendala teknis, tapi kalian tetap setia untuk menunggu. Nah, kemudian kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini ya? Siap, ini Bu. ada dari SMP Santa Maria Buntok. Oke, tepuk tangannya dong dari SMP Santa Maria Buntok, kemudian dari SMP Santa Angela Banjarmasin, ada dari SMP Saverius Keva Menanu, kemudian dari SMP Negeri 1 Manilau Kota. Jadi macam-macam ya, dari Santa Maria 1, Santa Maria 2, Marsudirini Bekasi, kemudian dari Cepu juga ada, dari Santo Yusuf II Malang, dari Gracia Nusantara School, kemudian ada dari Sanmar 2 Malang ya, kemudian ada dari SMP Katolik Ronggolawe Tuban, kemudian dari SMP Negeri 1 Tuban, SMP Ignatius Slamet Riyadi Cijantung, kemudian Santa Teresia Kupang, kemudian ada dari SMP Negeri 15 Malang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, selanjutnya kita ada jargon nih untuk memeriahkan acara kita hari ini. Jadi setiap kali Bu Maria bilang OTC 7, nah kita menjawabnya Ganbate gitu ya. Oke, kita ulang satu kali lagi anak-anak, bisa on mic-nya biar kedengaran suaranya semuanya. Oke. OTC 7 Ganbate. Oke, terima kasih untuk semangatnya, tepuk tangan semuanya. Kita langsung saja ke pembelajaran kita yang pertama bersama dengan Ajeng Sensei. Selamat belajar anak-anak.
Oke, mohon maaf sebelumnya ya anak-anak, di sini sedang ada kendala teknis, sedang dipersiapkan. Semoga anak-anak tetap sabar untuk setia menunggu ya. Secepatnya akan dimulai. Oke, terima kasih Innocentius. Oke. Oke anak-anak, sebentar lagi akan bergabung bersama kita Ajeng Sensei. Oke, silakan Ajeng Sensei untuk pembelajaran yang pertama. Baik, terima kasih Bu Maria. Halo semuanya, maaf ya ada kendala ya hari ini ya, seperti itu. Baik, Perkenalkan nama saya Ajeng. tapi kenapa kok Bu Maria tadi saya selesai itu nanti ada ceritanya ya. Saya langsung sharing aja. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema perkenalan ya. Salah satu temanya itu adalah kewarganegaraan. Judulnya Nani Jin desu ka? Nah itu ya. Tapi sebelum ini kita belajar tentang panggilan dalam bahasa Jepang. Ada yang sudah tahu panggilan dalam bahasa Jepang itu apa saja? Coba saya ingin tahu nih. Langsung aja ya kalau misalnya ada yang tahu panggilannya apa aja coba. Jangan malu-malu ya. Ada yang sudah belajar? Ya? Ada yang tahu? Di belakang nama Pak Kaisan. Oh, Rosalia ya. Ini di belakangnya pakai nama San. Oke. Oh ya, Di ya. dalam situ, di dalam situ. Sius. Angkat tangan silahkan. Di dalam PPT-nya. Yang kamu ketahui apa? Ya. Suaranya belum masuk ya? Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar Ino. Baik, terima kasih. Dalam Jepang banyak sekali nama panggilan. Seperti contoh guru itu bisa dipanggil sensei. Lalu terdapat oni-chan, seperti owen-san, seperti gitu. Lalu ada kayak kyodai, artinya seperti kakak beradik mungkin. Lalu ada kun mungkin, lalu chan dan lain-lain. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Tepuknya. luar biasa ya. Hai, oke kita langsung saja. Nah, yang pertama ini ada sama. Sama ada yang tahu nggak? Belum kan ya. Baik, Rosalia. Memiliki kedudukan lebih tinggi, Bu. Oke. Betul ya. Kedudukannya lebih tinggi. Misalnya presiden ya, ini Presiden Jokowi, maka nanti kita memanggilnya Jokowi sama. Nah, kalau di Jepang itu namanya dulu, baru panggilannya Jokowi sama. Berikutnya ini ada foto Romo Abadi, kepala sekolah, orang yang dihormati atau kedudukannya lebih tinggi tadi, misalnya Romo Abadi, maka Abadi sama. Gitu ya. Baik. Berikutnya sensei, betul tadi seperti yang disebutkan sensei adalah selain guru, ini juga dokter menggunakan sensei ya. Dokter siapa gitu misalnya, dokter Erik. I have a green screen-nya di, gak usah dicentang.
Lalu ini guru, Itu warnanya diganti. panggilnya juga Yang coklat ini. sensei ya. Bentar, gimana Oh, ya nggak bisa. suaranya? Ya. Terus ini guru, maka manggilnya juga sensei seperti saya. Nanti panggilnya Ajeng sensei. Bu Maria tadi Maria sensei gitu ya. Guru apapun pakai sensei. Nah, berikutnya sang, benar ya tadi untuk saudara-saudari segala umur, lalu usia itu pakai sang. Ini 3 panggilan ini digunakan untuk keadaan formal ya. Misalnya Rosalia sang, Momo sang, Owen sang ya semuanya sama. Selain ini juga benar tadi ada panggilan lain Chang ya. Tulisannya Chan, bacanya Chang ya. Ini digunakan, mungkin ada yang tahu Chang ini untuk apa? Untuk memanggil perempuan yang sudah dekat. Oke, boleh ya, perempuan yang sudah dekat. Juga bisa ini digunakan untuk anak kecil ya. Anak bayi, anak kecil gitu ya. Misalnya siapa Chang gitu. Ada yang tahu, mungkin Bu Maria tahu contoh anak kecil? Lupa. Ya, baik. Kobo-chan, ya seperti itu ya, pakai cang. Terus juga untuk perempuan yang hubungannya sudah dekat ya, misalnya pacarnya gitu ya. Kalau nggak dekat ya jangan dipanggil pakai cang. Misalnya Pak Andi memanggil Bu Maria tadi Maria Cang. Nah, nanti dipikir ada sesuatu ya, jadi kurang tepat. Lalu juga ada kung. Nah, kung ini untuk benar ya tadi ini untuk anak laki-laki ya, ini pakai kung. Tapi ini cang dengan kung digunakan untuk kegiatan non formal gitu ya. Atau kalau misalnya di luar kelas, di luar sekolah boleh pakai ini. Hai, kita lanjut ke sebelum kita lanjut kita coba ya. Kita panggil beberapa siswa ya. Nanti dipanggil siapa pakai sang. Oh ya, tolong dirinem dulu pakai nama panggilan saja supaya lebih mudah ya, karena ini bahasa Jepang. Nah, saya nanti tinggal memanggil namanya. Nah, yang saya panggil tolong kalian bilang dengan hai gitu ya. Hai itu artinya iya. Hai-nya itu lantang ya, tegas, lantang ya, bukan hai gitu. Nah, itu beda lagi nanti. Ya, coba ya. Momo-san. Hai, sensei. Hai, Idesne. Rosa-san. Hai, sensei. Hai, Indriani-san. Hai, sensei. Hai, Kyoko-san. Hai, sensei. Hai, Davina-san. Hai Sensei. Hai, oke. Karena ini banyak sekali, nanti waktunya habis untuk memanggil ya. Kita lanjutkan saja materinya. Baik. Nah, hari ini kita belajar tentang kewarganegaraan tadi ya, kalimat positif negatif. Saya jelaskan dulu. Ini gambar Amerika ya. Amerika, bahasa Jepangnya Amerika. Tetap ya. Berikutnya Cina. Ini bahasa Jepangnya adalah Jugoku. Dihafalin aja, kalau ditulis nanti kurang bisa percakapan ya, karena ini percakapan. Nah, Indonesia menjadi Indonesia, tetap. Terus Inggris, Girisu, ya. Berikutnya Jerman menjadi Deutsche. Hai. Korea, Kangkoku. Jepang menjadi Nihon. Ya, seperti itu. Sekarang coba kalian tirukan, di-unmute dulu ya. Saya baca, kalian tirukan ya. Imasho, itu tirukan yuk, ucapkan gitu ya. Amerika. 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 Hai. Jugoku.
Chugoku. Chugoku. Baik. Indonesia. Tirukan. Indonesia. Indonesia. Baik. Igirisu. Igirisu. Doitsu. Doitsu. Baik. Kangkoku. Hankoku. Nihon. Nihon. Hai, bisa semua ya? Gampang kayaknya. Kita ulangi sekali lagi. Moikai imasho ya, sekali lagi ya. Amerika. Amerika. Hai, bukan ya. Chugoku. Oke. Indonesia. Hai. Igirisu. Hai. Doitsu. Kangkoku. Nihon. Hai, sepertinya sudah hafal ya. Saya coba sih panggil beberapa nama. Sudah hafal apa belum? Ya. Oke ya, sudah di-rename namanya semua. Dinyalakan ya, biar saya tahu membacanya sudah benar apa belum ya. Coba. Maaf, kembali ya. Saya lupa menggandakan 3 kali ya. Hai. Davina-san, ini apa bahasa Jepangnya? Davina? Hai. Oke. Oh, mungkin ada kendala internet ya sinyalnya. Nathaniel-san, ini bahasa Jepangnya apa? Igirisu. Igirisu? Bukan ya? Ayo diingat-ingat. Bendera mana Amerika. ya? Hai, so desu ne. Amerika. Oke, betul. Reisha-san. Reisha Aurelia? Oke, mungkin nggak ada ya. Kyoko-san. Chugoku. Hai, Chugoku. Ya, panjang ya, Chu-nya. Oke, bagus. Indriani-san. Indonesia. Hai, Indonesia. Rosa-san. Igirisu. Hai, Igirisu. Momo-san. Doitsu. Hai, Doitsu. Tadi Reisa sudah nyalakan tapi nggak jadi bicara. Ayo Reisa-san. Bisa? Hanoku. Kangkoku. Hai, so desu ne. Bagus. Aprilia-san. Nihon. Sugoi desu ne. Semua sudah hafal ya. Nah, sekarang kita masuk ke polanya ya. Kalau kewarganegaraan itu tinggal kalian tambahkan kata jing. Tulisannya jin, membacanya jing. Nama negara tadi tambahkan jing. Amerika, orang Amerika menjadi Amerika jing. Gitu. Kalau orang Indonesia, Indonesia jing. Orang Jepang, Nihon jing. Udah tinggal gitu aja ya. Maka orang Amerika ini menjadi Amerika jing. Gitu ya. Kalau orang Cina menjadi, bentar, saya pilih yang bisa menjawab. Ini sudah. Owen-san. Chugoku. Chugoku, tambahkan jing ya. Chugoku jing. Oke, sugoi desu ne. Chugoku jing. Hai. Berikutnya Stanley-san. Orang Indonesia bahasa Jepangnya menjadi apa? Indonesia jing. Sugoi desu ne. Indonesia jing ya. Hai. Berikutnya orang Inggris menjadi apa? Grace Natalia-san.
Grace? Oke, mungkin sinyalnya ya. Oh, bisa. Grace, hai. Orang Igiri Inggris? Sujin. Oh, sugoi desu ne. Igiri sujing, ya. Berikutnya orang Jerman jadi apa, Mario-san? Mario? Sinyalnya baik-baik saja. Oke, ganti ya. Jocelyn Jayasang, orang Jerman. Apa bahasa Jepangnya? Doitsujin. Oh, sugoi desu ne. Doitsujing, ya. Cheryl Sang, orang Korea. Kang Fokujin. Hai, Kang Kokujing, ya. Orang Jepang, Ami Sang, orang Jepang apa bahasa Jepangnya? Bisa? Atau Audrey Sang, orang Jepang jadi apa? Nihonjin. Oh, sugoi desu. Hai, Nihonjin, ya. Oke, kalian sudah hafal cara menyebutkan kewarganegaraan tadi. Kita masuk pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya, waduh katanya sudah kurang 10 menit. Wah, nggak mungkin nih. Hai, kita masuk pola kalimatnya seperti ini. Kata benda orang ya, partikel wa, kata benda status, atau kewarganegaraan, des. Jadi kalau membuat kalimat itu kata nggak bisa berdiri sendiri ya. Harus ada partikelnya. Partikel itu adalah semacam to be. Jadi diberi wa ini ya. Wa, misalnya saya ya. Saya, terus partikel wa, statusnya atau nama atau kewarganegaraan tadi, lalu ditambahkan des. Des itu apa? Supaya kalimat itu artinya positif gitu atau bukan apa ya, kalimat positif ya. Misalnya seperti ini. Watashi wa ajeng desu. Saya adalah ajeng. Seperti itu. Coba Bu Maria buat kalimat saya adalah Maria gimana? Oke, Sensei. Saya berarti watashi wa Maria desu. Hai, oke, Betul Sensei. ya. Oke. Hai. Nah, kita masukkan yang kewarganegaraan tadi ya. Maka watashi wa Indonesia jin desu. Ya. Watashi wa Indonesia jin desu. Nah, ini kalau pakai watashi tidak perlu ditambahkan sang atau sensei. Tapi kalau orang lain ya, saya nggak boleh menyebut Bu Maria itu Maria aja. Maria wa Indonesia jin desu itu tidak sopan. Kalian tambahkan panggilan yang tadi ya. Boleh sensei, boleh sang, ya tergantung itu. Misalnya, saya mau bilang Bu Maria adalah orang Indonesia. Maka Maria sensei wa Indonesia jin desu. Paham semuanya ya? Oke. Nah, kita coba saja langsung ke, oh ya, ini kok belum saya hapus ya. Kita coba buat kalimat ya. Ini tadi Pak Jokowi. Pak Jokowi orang Indonesia ya. Maka menjadi Jokowi samawa Indonesia jin desu. Kenapa pakai sama? Karena orang yang dihormati atau orang yang kedudukannya lebih tinggi tadi. Jokowi samawa Indonesia jin desu. Paham ya? Kita coba yang bisa nanti langsung menjawab saja karena kita nggak punya banyak waktu ya. Angkat tangan ya. Kalau misalnya seperti ini gambarnya, ini namanya Haruka ya. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oh, banyak sekali yang angkat tangan. Ini siapa duluan nih? Yang pertama Gwen. Hai Gwen Sang. Hai. Haruka-san wa Nihonjin desu. Sugoi desu ne. Haruka-san wa Nihonjin desu. Haruka ini artis ya ini ya. Hai, kita lanjutkan ya. Turunkan dulu tangannya. Hai. Nah, ini siapa ini namanya Bu Maria? Saya kok lupa. Oh ini Lee Min Ho, idola banyak orang ini Sensei. Hai, Lee Min Ho. Oh Rosa Sang.
Hai. Hai, Rosa Sang. Liminho Sangwa. Oh, yang kendala Rosa ya ini. Yang kedua, angkat tangan siapa? Momo Sang. Hai. Hai, arigato. Namanya apa? Orang Koreanya Liminho. apa? Liminho. Miminho. Hai. Miminho kun wa Kankoku jin desu. Hai, Liminho Sangwa Kangkoku Jingdes. Karena ini kalimat formal pakai sang ya. Kecuali kalau itu sudah teman akrab baru pakai sang gitu. Hai, kita lanjutkan gambar ketiga ya. Ini namanya Mulan. Mulan ini orang Cina ya, ini Mulan. Hai, mungkin siapa yang bisa Nathaniel Sang? Hai. Besok. Mulan Sanwa Jugoku Jin Des. Oh, sugoi desu ne. Mulan Sangwa Jugoku Jin desu. Baik, betul ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi Peter Parker. Siapa namanya? Saya kok lupa. Tom Holland, Sensei. Tom Holland ya. Oh, Kyoko-san. Hai, Kyoko-san. Tom Holland Sanwa. Hai. Amerika. Inggris. Orang Inggris ya. Tom Holland Sanwa. Hai. Igirisu Jindes. Hai, Tom Holland Sangwa Igirisu Jindes. Hai. Nah, itu kalian bisa ya membuat kalimat positif. Kita berikutnya membuat kalimat negatif. Maksudnya negatif itu artinya bukan ya, atau tidak ya. Ini polanya sama ya. Kata benda orang pakai partikel wa, lalu belakangnya kalian ganti bukan des lagi tapi dewa arimaseng, artinya bukan. Dia pakai dewa arimaseng ya. Kita coba misalnya watashi wa nihonjin dewa arimaseng. Saya bukan orang Jepang. Gitu. Atau Maria Sensei wa Amerika jin dewa arimaseng. Maria Sensei bukan orang Amerika. Meskipun pengennya jadi begitu ya. Pengennya jadi orang Korea katanya. Hai. Oke, paham ya ini ya, pakai dewa arimaseng. Kita langsung lihat contohnya. Pak Jokowi bukan orang Jepang. Maka Jokowi samawa nihonjin dewa arimaseng gitu ya. Oke, kita coba seperti tadi. Nah, kok kepencet ya, sudah terlanjur ya. Misalnya Haruka Sangwa Kangkoku Jin dewa arimaseng. Hai, ini Liminho bukan orang Indonesia. Siapa yang bisa? Hai, ini sudah. Gwen tadi ya yang belum ya. Hai Gwen. Oh sudah. Indriani Sang yang belum. Hai Indriani Sang. Hai. Liminho Sanwa Indonesia Jin Dewa Arimaseng. Hai, Liminho Sangwa Indonesia Jin Dewa Arimaseng. Hai, kita lanjutkan berikutnya. Loh, ini PPT-nya agak trouble ya, maaf. Saya membuatnya cepet-cepet ya. Ini bukan orang mana ini? Kalian buat kalimat bebas saya saja yang apa? Peter Holland. Hai, Tom Holland Sang. Hai, coba Cheryl Sang. Tom Holland Sangwa. Sanwa Kangkoku Jin Dewa Arimaseng. Oke, boleh ya. Tom Holland Sangwa Kangkoku Jin Dewa Arimaseng. Hai, kita lanjutkan. Saya ini buru-buru waktu ya, jadi agak cepet-cepet. Hai, ini untuk kalimat tanya, belakangnya tinggal kalian ganti dengan partikel K ya. Sama seperti kalimat positif tadi, kata benda orang, partikel wa, kata benda status keluarga negaraan, belakangnya K. K itu maksudnya tanya. Ya, untuk bertanya pasti belakangnya K, gitu ya. Nah, untuk menjawab, apabila benar, jawablah dengan hai, kalimat positif. Kalau bukan, nanti
pakai kalimat negatif ya. Kita coba coba tanya dengan Bu Maria ya. Maria sensei wa Indonesia jin desu ka? Bisa. Hai, Maria Sensei wa Indonesia Jing. Nah, kurang tepat. Oke, kurang tepat ya, karena saya tanyanya ke Bu Maria, kok ngomongnya Maria Sang, tapi harusnya watashi wa gitu ya. Coba kita ulangi. Maria Sensei wa Indonesia Jing ka? Hai, watashi wa Indonesia Jing desu. Oke, betul ya, seperti itu. Kalau bukan, maka jawablah dengan pola kalimat negatif ya. Saya coba tanya. Maria Sensei wa Nihon. Iye, watashi wa Indonesia Jing dewa arimasen. Nihon Jin dewa arimasen. Iya, mohon maaf. Oke, maaf karena memang guru matematika. Iye, Nihon Jin dewa arimasen. Yang lainnya paham? Hai, Sensei. Oke ya, kita coba ini contoh ya ini ya. Ini Fuji Sang ya. Fuji ini adalah salah satu native Jepang yang pernah magang di SMA Dempo ya. Ini dia bertanya kepada saya, Sensei wa Indonesia jing desu ka? Nah, saya jawabnya, Hai, Indonesia jing desu. Terus ganti, saya tanya ke dia, Fuji Sang wa juga Fujing desu ka? Iye, juga kucing dewa arimaseng. Gitu ya. Nah, coba saya tanya, ada volunteer ya ini ya. Siapa yang mau ditanyai? Oh, Momo-sang, oke. Momo-sang, oke. Saya coba ya. Momo-sang wa Indonesia jing desu ka? Hai, watashi wa Indonesia jin desu. Hai, coba saya tanya lagi. Momo-sang wa Kankoku jing desu ka? Iye, kanko jin wa dewa arimasen desu. Iye, Kankoku jing dewa arimasen. Oh, sugoi desu ne. Ya. Bagus sekali Momo ya. Kayaknya yang lainnya juga bisa seperti itu. Hai. Sekarang kita coba kuis ya, Kahoot ya, pakai Kahoot. Kalian pernah belajar, jadi pelajarannya cuma sampai di sini karena keterbatasan waktu ya. Kalau kepingin atau penasaran, pengen belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi, boleh bergabung ke SMA Denpur, nanti bertemu lagi ya. Kita belajar, kita kupas habis bahasa Jepang. Hai, coba kalian buka Kahoot ya. Silakan klik Kahoot, kita main ya. Nanti yang paling cepat dan paling benar bisa mendapatkan door prize ya. Sebentar, klik share. Ini saya kirim ke kolom chatnya ya. Silakan klik aja di situ. Nah, oke. Cheryl sudah masuk, Alin sudah masuk, Audrey, Indri, Rosa, Nathaniel, Ami, Mario, Valentina, Owen, Jacqueline, Whitney, Yoko, April, Stanley, Davina, Grace, Momo, Misha, Pio, ada lagi?
Ayo, silakan bergabung. Sumimasen, Sensei. Ya. Gwen tadi nggak kasih kabar ke saya, dia keluar duluan karena baterai HP-nya habis. Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, makasih infonya. Hai. Itashimashite. Nah, ini sudah 22 peserta yang bergabung. Nah, cara bermainnya begini. Nanti nih akan saya start ya, saya mulai. Kalian melihat pertanyaannya di Zoom ini ya. Di HP kalian atau di laptopnya nanti cuma ada merah, biru, hijau, kuning seperti itu. Jadi pertanyaannya lihat di Zoom-nya. Oke ya, siap ya. Oh, masih ada yang bergabung. 20, kok berkurang? Sudah siap atau masih ada yang ingin ditunggu? Sudah ya? Hai. Oke, saya klik mulai. 3, 2, 1. Sebutan untuk laki-laki maupun perempuan secara umum dan dapat digunakan segala usia. Kalian pilih ya, itu Chang atau Sang atau Kung atau Sensei. Ya, pilihannya ada di Zoom-nya ya. Silakan dilihat. Baru 14, tadi kan ada 20 ya yang ikut. Oh, 20 apa 22 tadi ya? 20, 21. Sudah semua? Oke, langsung skip kan boleh ya? Hai. Oke. Nah, ini ya. Yang betul adalah Sang ya. Oke. Nah, ini yang pertanyaan pertama yang paling cepat adalah Stanley. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Hai, Nani Jing desu ka? Ini orang apa ya? Nah, gambarnya itu kalian pilih Doitsu Jing desu, Nihon Jing desu, Kangkoku Jing desu, Chugoku Jing desu. Yang benar yang mana itu gambarnya itu? Oh, 19 ya. 21 ya tadi. Oke, sudah menjawab semua ya. Hai. Nah, yang benar Kangkoku Jing desu. Yang 16 benar, ada yang kurang tepat 5. Hai. Oke, untuk pertanyaan ini yang paling cepat dan benar Stanley. Ya, tenang, masih ada 3 pertanyaan, kita lanjutkan. Hai, berikutnya Nani Jing desu ka? Gambarnya adalah ini. Jawabannya silakan dipilih. Doitsu Jing desu, Nihon Jing desu, Kangkoku Jing desu, Chugoku Jing desu. Yang benar yang mana ya? Masih 19, hai 20, kurang 1 orang. Silakan menjawab. Hai, sudah 21 yang menjawab. Nah, wah 19 benar ya, yang kurang tepat 2 orang ya. Jawabannya adalah Chugoku Jing desu. Nah, siapa ini yang paling cepat? Masih Stanley ya. Hai. Di bawahnya ada Kyoko, Alin, Audrey, dan Whitney. Kita lanjutkan. Pertanyaan keempat. Jokowi Samawa Indonesia Jing desu ka? Yang benar yang mana? Ayo, jawabannya yang Hai Indonesia Jing desu. Atau Iye Indonesia Jing desu. Atau Iye Nihonjin Dewa Arimaseng. Atau Iye Indonesia Jing desu. Yang mana ya? Waktunya kurang 22 detik. Masih 6 yang menjawab. Hai, gambate.
Oke, kurang 5 detik lagi. Segera menjawab. Ya. Wah, hanya 18 yang menjawab ya. Betul ya? Hai Indonesia Jingdes. Benar semua. Ya, paling atas, Bu. Stanley Sang. Sugoi desu ne. Masih tetap Stanley ya. Di bawah ada Kyoko, Alin, dan Audrey. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Final ini ya. Tom Holland Sang wa Nihonjin desu ka? Hai, Nihonjin desu. Iye, Igirisu jing dewa arimasen. Iye, Nihonjin dewa arimasen. Iye, Nihonjin desu. Jawabannya yang mana? Ayo, sudah 16 yang menjawab. Hai, 4 lagi. Tiga orang lagi. Sepuluh detik lagi, kurang 3 orang. Hai. Ya, waktunya habis ya. Jawabannya iye, Nihonjin, dewa arimasen. Ya. Nah, ini dia pemenang dari kuis bahasa Jepang. Yang peringkat 3 ada Cheryl, peringkat 2 Audrey, peringkat 1 adalah Alin Sang. Hai. Alin Sang, omedetou gozaimasu. Hai. Oke, sekian dari saya. Hai, saya kembalikan ke Maria. Oke, terima kasih ya Jen Sensei. Seru sekali ya pembelajaran bahasa Jepang hari ini. Gak terasa waktunya cepat sekali berlalu anak-anak. Nah pasti kalian tetap penasaran ya. Sebenarnya banyak hal lagi yang dipelajari bersama Ajeng Sensei. Nah untuk itu kalian bisa bergabung bersama kami di SMA Katolik Santo Albertus Malang. Nah tepuk tangan anak-anak untuk kita semua. Terima kasih Ajeng Sensei. Kita jargon dulu ya anak-anak sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, OTC 7. Gan, ba, Gambate. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja ya anak-anak ke pelajaran selanjutnya. Kita akan bergabung bersama Pak Andi. Pak Andi ini akan memberikan kiat-kiat kepada kita untuk bagaimana menentukan pilihan atau karir kita mulai dari sejak dini. Gitu? Oke. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Maria. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Pak. Oke, masih tetap semangat ya. Tentunya harus selalu semangat. Oke, sekarang tadi di pelajaran bahasa Jepang tadi ada jargonnya ya, ganbate. Oke, sekarang di pelajaran BK hari ini jargonnya itu adalah diriku selalu ceria. Oke, bisa teman-teman? Ya, diriku selalu ceria. Oke, silakan. 1, 2, 3. Diriku selalu ceria. Loh, mana ini tangannya ini? Kok nggak ada ini? Nah, ini ya. Nah, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, tadi teman-teman sudah belajar tentang kewarganegaraan ya di pelajaran bahasa Jepang. Nah, sebelum teman-teman berangkat ke Jepang, nah, atau mungkin teman-teman ada yang ingin berkuliah di Jepang, wah ini pasti angan-angan ingin ketemu sama Doraemon mungkin ya, saya ingin kuliah di Jepang. Nah, sebelumnya harus dipersiapkan dulu karirnya, ya, harus ada ancang-ancang, harus ada rancangannya, ya. Walaupun teman-teman di sini masih kelas, ada yang kelas berapa, Bu Maria? Ada kelas 9. Kelas 8, 7, 8, 9. Oke, tapi tidak masalah teman-teman ya. Jadi perencanaan memang harus dimulai sejak dini. Gitu. Oke. Sebelum Pak Andi melanjutkan untuk memberikan kira-kira gambarannya seperti apa, kemudian resepnya itu apa ya. Resep itu tidak hanya dari dokter saja ya teman-teman ya, tetapi melainkan dari guru BK atau dari guru bahasa Jepang juga mempunyai resep ya teman-teman. Tapi ini bukan resep obat ya tentunya. Resep ini adalah
kira-kira saya harus melakukan apa, kira-kira jalannya seperti apa ya. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan saya akan izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, apakah sudah tampil untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Sebentar akan saya full screen. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah tampil? Ya oke, sudah tampil ya secara gambaran secara full screen. Oke, baik. Sekarang kita masuk dengan materi kita, yaitu kusiapkan karirku sejak sekarang. Oke, mungkin sebentar lagi Pak Andi akan bertanya, kira-kira dari teman-teman ini, ya kira-kira gambarannya ingin berkarir di mana, ingin mempunyai cita-cita seperti apa, ya gambarannya. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan satu gambar dulu, ya. Nah, ini mungkin Pak Andi minta tiga volunteer dari teman-teman bisa menyebutkan dari gambar pertama, kedua, atau ketiga. Oke, silakan. Siapa dulu? Oke, Momo, silakan Momo. Gambar satu. Gambar pertama dokter. Dokter. Oke, volunteer kedua selain Momo. Cheryl. Oke, Cheryl. Silakan Cheryl. Gambar kedua. Tentara. Oke, terima kasih Cheryl. Kemudian yang ketiga, Indriani. Oke, silakan Indriani. Akuntan. Akuntan. Oke, itu contoh-contoh karirnya ya teman-teman. Ini ada Mas Kyoko ya, Kyoko atau Kyoto ya. Nah, kira-kira kalau Mas Kyoko, contoh karir selain yang ada di PPT ini apa? Kalau Mas Kyoko. Pengacara, oke. Mungkin yang lainnya siapa ya? Mbak Gwen, ya Gwen. Kira-kira contoh karirnya seperti apa? Halo, Mbak Gwen? Anaknya sudah keluar, Pak. Oh, sudah keluar. Oke. Innocentius, Mas Innocentius ya ini. Ya, Pak. Oh, ini Momo ya. Oke, ya, sudah. Mbak Indriani tadi sudah, Mbak Brigita Alicia. Halo, Mbak Brigita? Oke, ya, enggak apa-apa ya. Tadi ada menyebutkan pengacara juga ya. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sebelum Pak Andi menampilkan video singkat, ya tentunya teman-teman ini kan dari SMP ya. Setelah SMP pasti teman-teman naiknya ke jenjang SMA. Nah, jenjang SMA tentunya peminatannya apa? Kan pasti SMA itu ada peminatan IPA, IPS, bahasa. Ya, kemudian ada juga teman-teman yang ingin memilih SMK. Nah, itu tergantung dari pilihan teman-teman dan itu tergantung dari bakat dari teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ingin berprofesi sebagai dokter, kemudian atau tentara atau akuntan atau pengacara, nah itu bisa lebih memilih ke jurusan yaitu di SMA jurusan IPA, IPS ataupun bahasa. Oke, baik. Sebelum Pak Andi melanjutkan untuk pembahasan materi, Pak Andi akan menampilkan video singkat dari PPT berikut ini. Baru lulus SMP? Bingung mau masuk SMA atau SMK? Simak video kali ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Bagi teman-teman yang baru lulus SMP pasti bingung. Kalian mau masuk ke SMA atau SMK? Nah, sebelum kalian memutuskan mau masuk ke SMA, dulu apa perbedaan antara SMA dan SMK? Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. SMA bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi
yaitu D3, D4. Oke, baik, ini mohon maaf teman-teman ya, ada kendala di videonya, mungkin ini akan dibantu oleh operator. Cek. Apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Oke, masih tetap semangat ya, ditunggu dulu teman-teman ya, karena di video kita ini yang akan ditampilkan ini berhubungan dengan kira-kira gambaran di SMA itu seperti apa, ya, jurusannya seperti apa. Oke. Baru lulus SMP? Bingung mau masuk SMA atau SMK? Simak video kali ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Bagi teman-teman yang baru lulus SMP pasti bingung. Kalian mau masuk ke SMA atau SMK? Nah, sebelum kalian memutuskan mau masuk ke SMA atau SMK, sebaiknya kalian tahu dulu apa perbedaan antara SMA dan SMK. Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. SMA bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu D3, D4 atau S1 ya, itu tujuan dari SMA. Sedangkan SMK bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli yang terampil untuk siap masuk dunia kerja. Itu perbedaan yang pertama, perbedaan tujuan. Dan yang kedua perbedaannya adalah porsi teori dan prakteknya. SMA lebih banyak pelajaran teori. Praktek mungkin ada, tapi hanya untuk menunjang pemahaman dari teori-teori yang dipelajari di sekolah. Sedangkan SMK lebih banyak praktek daripada teori. Oke, selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan dari jurusannya. SMA terbagi menjadi 3 jurusan. Biasanya ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan SMK terbagi menjadi 100 jurusan dan 9 bidang keahlian. Untuk informasi tentang 100 jurusan dan 9 bidang keahlian SMK, nanti akan ada video lainnya. Selanjutnya perbedaan dari ilmu yang dipelajari. SMA, ilmu yang dipelajari masih bersifat umum, jadi tidak spesifik pada bidang ilmu tertentu. Sedangkan SMK sudah mengkhususkan pada ilmu tertentu sesuai dengan bidang jurusannya. Perbedaan selanjutnya dari bisa tidaknya untuk melanjutkan kuliah. Jika SMA sudah pasti bisa melanjutkan kuliah sesuai dengan jurusannya. Sedangkan SMK bisa melanjutkan kuliah namun terbatas pada jurusan-jurusan tertentu saja. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kamu cocok di SMA atau SMK? SMA biasanya cocok bagi orang yang ingin mau melanjutkan kuliah, punya banyak minat, punya banyak cita-cita, atau minat kamu tidak ada jurusannya di SMK. Misalnya kamu mempunyai minat di bidang psikologi, tetapi SMK jurusan psikologi tidak ada, maka mau tidak mau kamu harus melanjutkan ke SMA ya. Sedangkan SMK biasanya cocok untuk orang yang mau langsung kerja, sudah tahu cita-citanya, sudah tahu bakat dan minatnya, atau cocok bagi orang yang mau kerja dulu baru kuliah. Nah, sekarang yang harus kamu lakukan adalah coba kamu pikirkan dulu, apa sih cita-cita kamu? Apakah kamu ingin menjadi seorang dokter, seorang sastrawan, atau seorang ahli komputer, atau apa? Kamu coba pikirkan apa cita-citamu. Atau kamu coba pikirkan lagi, bakat kamu di mana, minat kamu di mana, hal-hal apa saja yang membuat kamu itu nikmat dalam mengerjakannya. Apakah kamu hobi main musik atau hobi main komputer dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana jika kamu tidak mempunyai cita-cita atau tidak mempunyai bakat atau minat? Jadi standar saja, oke? Nah, jika ini terjadi pada kamu mungkin bisa berkonsultasi pada ayah atau ibumu, atau kakak kamu, atau pada tetangga kamu, paman kamu, dan lain sebagainya untuk berbincang-bincang. Misalnya bertanya tentang pekerjaan mereka, profesi mereka, hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pekerjaan mereka, suka dukanya, dan lain sebagainya. Kamu cari informasi sebanyak mungkin dari profesi-profesi atau kerjaan-kerjaan
dari orang-orang di sekitar rumah kamu, di sekitar keluarga kamu. Nah, mungkin nanti dari hasil berbincang-bincang dengan mereka, kalian akan mendapatkan ide atau inspirasi nanti kalian mau sekolah di SMA atau SMK. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kalau lulus SMP, teman-teman, bingung mau masuk SMA atau SMK. Dilanjutkan, langsung ganti, ya, langsung ganti. Simak video kali ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Ya, itu tadi ya teman-teman, secuplik video ya tentang kira-kira setelah SMP itu saya mau kemana? Mau ke SMA atau ke SMK? Ya, itu yang akan menjadi pertanyaan dari teman-teman yang saat ini sudah masuk ke jenjang kelas 9. Ya, tentunya untuk penentuan karir, kemudian penentuan kira-kira nanti saya akan melanjutkan studi lanjut kemana. Nah, itu harus dipikirkan sejak dini ya. Tadi Pak Andi sudah mengatakan sejak dini kita harus merencanakan. Nah, ini seperti di gambar ini ya teman-teman ya. Ini kita memposisikan diri kita teman-teman ya. Kita mau milih mana? SMA IPA atau SMA dengan peminatan IPS, SMA dengan peminatan bahasa, atau SMK, atau tanda tanyanya banyak sekali ya. Tanda tanyanya banyak sekali ini saya bingung mau kemana. Nah, sebelum penentuan masuk ke SMA, tentunya tadi di video juga disebutkan ya, kita harus ngobrol dulu dengan orang tua, kemudian mungkin ada juga dengan guru BK. Lah, itu kita harus menjalin komunikasi terlebih dahulu. Ya, tentunya bekal awal untuk kita dapat mengetahui informasi-informasi yang terupdate, kemudian gambaran-gambaran karir studi lanjut, tentunya itu harus dengan kita berkomunikasi ya, berani bertanya. Kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang disiapkan. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Iya. Oke, ini slide berikutnya ya teman-teman ya, resep anti jurusan. Jadi sebelum teman-teman masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, tentunya ada resep anti jurusan, ya, anti salah jurusan, ya, bukan anti jurusan tadi ya, anti salah jurusan. Kira-kira jurusan di SMA itu seperti apa? Ya, di SMA itu ada 3 peminatan teman-teman ya. Mungkin teman-teman peminatan apa ya peminatannya? Ah, mending jurusan aja. Oke, jurusan. Ada 3 jurusan yang di SMA ya, yaitu 1 jurusan IPA, 2 jurusan IPS, 3 jurusan bahasa. Oke ya, teman-teman sudah paham ya di sini ya gambarannya kira-kira seperti apa gitu. Oke, sekarang resep yang pertama ya supaya kita itu anti salah jurusan. Resep yang pertama, mantapkan pilihan sesuai minat dan bakat. Oke ya, mantapkan pilihan sesuai minat dan bakat. Apakah? Nah, ini di sini ya. Andi mau bertanya ini ya. Mungkin volunteer saja ya, salah satu. Apakah ada yang sudah mengetahui minat dan bakatnya di sini? Silakan angkatan salah satu saja ya. Apakah sudah ada yang tahu minat bakatnya? Oke, Rosa. Ya, kira-kira minat dan bakatnya apa ya, Mbak Rosa ya? Kalau dari hasil uji psikologis yang sudah dilakukan sekolah, dapat dilihat tuh ada bakat di bidang musik, kesehatan, sama bahasa, Pak. Musik, kesehatan, sama bahasa. Oke, kira-kira yang paling Rosa bisa merasakan dan bisa menikmati dengan enjoy itu, kira-kira jurusan yang berhubungan di bidang apa? Di antara ketiga bidang tersebut. Bagi saya 3-tiganya sama serunya ya, karena memang suka juga. Nah, tapi kalau sejauh ini saya lihat yang masih saya kuasai itu baru di bidang kesehatan, karena saya pernah ikut program dokter kecilnya sekolah, dan di bidang bahasa karena juga saya pernah ikut lomba bahasa-bahasa begitu, Pak. Oke, berarti wah ini kompleks ya, ketiga-tiganya ini bisa menyatu. Tetapi, nah ini nanti bisa dikonsultasikan lagi ya dengan guru BK ya, kira-kira yang paling menonjol,
ya, yang paling diminati itu pasti akan muncul ya teman-teman ya. Ini salah satunya Mbak Rosa ya. Oke, jadi kita harus memantapkan dulu pilihannya. Nah, kalau kita sudah mantap misalnya ya tadi salah satu contoh ya dengan Mbak Rosa, jurusannya saya minat di bidang kesehatan dan seperti itu. Nah, nilai-nilainya, nah, dilihat dari nilai IPA-nya, ternyata nilai IPA-nya itu ada 90 atau 95. Nah, itu cocok bisa masuk ke jurusan SMA yaitu IPA. Nah, ya begitu ya, itu salah satu contoh saja. Oke, jadi misalnya teman-teman ada juga yang lebih mengarah ke, saya lupa lebih suka ke sejarah-sejarah, saya suka meneliti, saya suka lihat arkeolog, itu lupa seru banget. Kemudian saya bisa berinvestigasi, mencari sesuatu, ini jawabannya seperti apa. Nah, itu bisa masuk di jurusan IPS. Itu ya, itu salah satu contoh ya teman-teman ya. Terus kemudian yang terakhir jurusan bahasa. Misalnya teman-teman itu menguasai misalnya senang berpidato, kemudian senang membuat tulisan ya, kemudian tadi ya senang berbahasa Jepang ya, tadi sensei ya, ajeng sensei ya memberikan materi, teman-teman langsung apa ya istilahnya nyantol gitu, oh ya ini ya. Nah, itu bisa jadi teman-teman punya bakat di bidang bahasa. Ya, bisa masuknya di SMA dengan jurusan bahasa, dan jurusan-jurusan itu semua terfasilitasi di SMA Dempo ini ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riset dari sumber yang terpercaya. Oke, resep anti salah jurusan yang kedua adalah riset dari sumber yang terpercaya. Itu adalah satu, tentunya ya, kalau di sekolah itu adalah guru BK. Nah, ya yuk, siapa ini ya? Tidak perlu dijawab ya, siapa ini yang dari pikiran teman-teman itu mengatakan bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah. Ayo ya, jangan sampai berpikiran bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah. Bukan ya, guru BK bukan polisi sekolah, tetapi guru BK itu adalah membimbing dan mengarahkan ya teman-teman, mengarahkan. Kira-kira mau kemana sih karirnya ya? Karena guru BK tidak hanya mengurusi masalah kenakalan remaja, permasalahan remaja, ya, masalah belajar saja, tidak teman-teman. Salah satu yang menjadi salah satu bidangnya atau konsentrasinya guru BK itu adalah dalam bidang penentuan karir ke depannya. Ya, tentunya kalau guru BK di SMP itu memberikan gambaran tentang bagaimana sih di SMA, peminatan di SMA itu gambarannya seperti apa ya. Jangan takut untuk berkomunikasi, jangan takut untuk bertanya. Ya, karena nanti teman-teman jika masuk di SMA Dempo ini pastinya Pak Andi dan tim BK yang lainnya akan memberikan banyak sekali gambaran-gambaran yang berhubungan dengan ke-BK-an, berhubungan dengan karir studi lanjut tentunya. Oke, kemudian yang ketiga, resep anti salah jurusan yang ketiga, ini waktunya tinggal 5 menit ya, Pak Andi kayak diburu-buru. Oke, pelajari kurikulum pendidikan di sekolah yang diinginkan, ya tentunya dilihat pendidikan kurikulum di pendidikan itu bagaimana. Ya, itu. Kemudian yang keempat, cari tahu prospek masa depan dari sekolah yang dipilih. Ya, tentunya pasti tahu ya teman-teman namanya track record sekolah. Pasti teman-teman sering kali mendengar istilah SMA Dempo. Wah, SMA Dempo track recordnya seperti apa? Oh, ternyata sejak tahun 1936. Nah, itu kan. Terus kemudian track record-nya dari sekolah Dempo memberikan ya banyak sekali piagam-piagam. Mungkin teman-teman pernah datang ke SMA Dempo, mungkin ya banyak sekali piagam-piagam, sertifikat-sertifikatnya. Itu adalah hasil ya, hasil perjuangan dari teman-teman di SMA Dempo. Ya, tentunya SMA Dempo itu adalah SMA Dempo yang memberikan wawasan, pengetahuan sehingga teman-teman dapat beradu, berkompetisi di perlombaan antar sekolah, di perlombaan nasional ya, teman-teman pasti tahu ya kejuaraan-kejuaraannya ya. Oke, kemudian yang kelima ya, resep anti salah jurusan yang kelima itu adalah minat, restu, dan support sistem dari orang tua. Tentunya selain dari sekolah, orang tua itu adalah yang utama ya. Ingat, berkomunikasi dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua ya, akhirnya teman-teman tahu gambarannya seperti apa. Begitu ya, jangan sampai melawan orang tua, saya harus seperti ini ya, tetap didiskusikan dengan baik ya. Oke, baik. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya ini ya refleksi ya teman-teman ya. Sekarang
Pak Andi minta teman-teman menyiapkan kertas kecil aja, tidak apa-apa ya, kertas kecil atau kertas besar juga tidak apa-apa, sama salah satu alat tulis ya, disiapkan dulu. Saya tunggu ya kalau sudah siap. Oke. Nah, sekarang refleksinya adalah buatlah sebuah pohon karir yang di dalamnya terdapat pilihan jurusan yang kamu minati berdasarkan minat dan bakat kalian. Oke, kalau teman-teman sudah menyiapkan kertas dan alat tulisnya, Pak Andi akan menampilkan contoh jurusannya ya, contoh pohon karir. Nah, ini ya teman-teman ya, ini contoh pohon karir pilihnya Pak Andi ya. Di sini ada, saya milih SMA. Oke, saya ingin pilih jurusan atau peminatan IPA. Oke, kemudian kira-kira nanti setelah lulus sekolah saya ingin mengambil jurusan kedokteran gigi. Setelah itu Pak Andi akan mengambil profesi atau karir menjadi dokter gigi. Oke, silakan dibuat sebaik-baiknya ya, supaya bisa lebih mengena, bisa masuk pikiran dan hati, dan itu bisa menjadi salah satu gambaran awal untuk teman-teman bisa meraih jurusan studi lanjut setelah SMP. Oke, silakan teman-teman. Dikasih berapa menit? 1 menit saja ya. Oke, ya 1 menit ya teman-teman ya. Jadi di jam Pak Andi menunjukkan 1.26 ya. Nanti 1.27 Pak Andi bilang stop. Berarti teman-teman harus stop ya. Oke. Oke teman-teman ya. Yuk, digambar dulu pohon karirnya. Nanti pohon karir yang paling baik, bagus, dan jelas akan mendapatkan prize dari itu. Oke. Ya, masih belum menunjukkan angka 1.27 ya, masih belum ya teman-teman. Oke ya, semoga teman-teman mempunyai gambaran kira-kira nanti jurusan seperti apa, kemudian oke. Ya, kemudian kira-kira saya harus ya. Oke, stop. Oke ya. Sekarang silakan ditampilkan gambarannya ya. Dari Momo dulu. Momo dulu menampilkan gambarannya. Diarahkan ke kameranya. Oke ya. Oh ya, bersama-sama. Oke, gambarannya langsung ditampilkan bersama-sama ya. Oke. Yuk. Oke, Indriani sudah. Ayo silakan. Sudah habis ya teman-teman ya. Pak Andi waktunya juga sudah habis. Oke. Ayo. Ini Pak Andi diberi kesempatan ini ya. Oke. Indriani. Oke. Mungkin bisa diklik ya, bisa. Untuk menampilkan. Oh ya. Oh ya, oke. Indriani sudah. Kemudian Yoko. Yoko. Oke, kemudian ayo siapa lagi teman-teman? Ami. Oke, Aprilia. Ya, Aprilia. Kayaknya yang minat Ami, kemudian ini ada Mumu ya, ada Mumu, oke, dan Indriani, oke. Baik, langsung saja, oke. Saya lihat dulu yang lainnya. Ya, oke. Baik, kalau begitu langsung saja ya, Pak Andi tentukan pemenangnya ya. Pemenangnya adalah Indriani. Oke, pemenangnya adalah Indriani. Selamat ya untuk Indriani ya. Nah, ya. Oke, terima kasih. Sekarang bisa slide berikutnya. Sudah selesai ya Pak Rizky ya, slide berikutnya. Sudah ya, oke. Baik teman-teman. Nah, itulah keseruan di pelajaran BK ya, keseruan dari pelajaran bimbingan konseling ya. Tentunya bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut kira-kira rencana saya ke depannya,
pilihan saya ke depannya, oke. Ayo, silakan bergabung dengan SMA Katolik Santo Albertus ya, SMA Dempo. Oke, baik, terima kasih teman-teman karena waktu sudah habis. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk melihat materi dari Pak Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi untuk pembelajarannya. Jadi itu tadi ada kiat-kiat gitu nih untuk anti salah jurusan ya anak-anak. Nah, selanjutnya pasti kalian penasaran ya, di SMA Dempo itu bukan guru BK itu bukan hanya untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan studi kita, tapi di SMA Santo Albertus ini guru BK juga memfasilitasi kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait perguruan tinggi. Jadi SMA Dempo ini juga bekerja sama dengan universitas-universitas swasta di dalam negeri maupun di luar negeri. Bukan hanya swasta saja ya anak-anak, tapi kita juga bekerja sama dengan universitas negeri juga. Jadi pasti akan mendatangkan keuntungan juga untuk kalian ketika kalian bersekolah di SMA Dempo. Nah untuk itu kalian yang belum bergabung bersama keluarga besar SMA Katolik Santo Albertus bisa bergabung bersama kami. Kami masih membuka untuk jalur mandiri mulai tanggal 16 Februari kemarin sampai nanti kuotanya terpenuhi. Begitu ya. Selain itu juga untuk informasi PPDB bisa kalian lihat di kolom chatnya kalian ya, di situ ada admin PPDB kami. Kalian bisa menanyakan informasi-informasi terkait proses penerimaannya. Kemudian jangan lupa mengisi link presensi ya, anak-anak. Di situ ada link presensi, silakan diisi biar kami juga tahu siapa saja yang mengikuti OTC yang ke-7 hari ini. Begitu anak-anak, kurang lebihnya untuk pembelajaran hari ini sangat meriah sekali ya. Saya melihat antusias anak-anak sekalian, walaupun di sini sedang ada kendala, tapi kalian tetap mengikuti dengan setia ya. Dari awal kita belajar bersama Ajeng Sensei, kemudian kedua kita belajar sama Pak Andi. Nah, puji Tuhan tetap dapat kita laksanakan dengan baik. Oke anak-anak, untuk informasi yang lebih lanjut nanti kalian juga bisa mengunjungi IG kami di Dempo Official. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh SMA Dempo. Oke, karena waktu yang kita miliki sudah habis, kita jargon dulu nih anak-anak sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan di-on-kan dulu mic-nya biar kerasa gitu semangatnya semua. Oke, Bu Maria bilang ya, OTC 7 dan Oke, nah untuk menutup kegiatan kita hari ini anak-anak, kita tutup dengan doa. Untuk itu Bu Maria minta bantuan Ibu Ripka untuk memimpin doa. Halo, selamat siang semuanya. Masih semangat ya anak ya untuk mengikuti kegiatan OTC. Baik, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersyukur pada Tuhan dan berdoa. Mari kita bersatu hati berdoa. Mohon izin Bu Ripka akan memimpin secara Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur kepadamu untuk kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami sungguh bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang dan juga mendapatkan motivasi dari guru kami, Pak Andi, dalam pelajaran BK. Kiranya Tuhan berkati ya Bapak, kegiatan belajar kami selanjutnya, juga kami yang ada di kelas 9 akan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam ujian. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan semangat dalam belajar, dan Tuhan berikan rahmat kesehatan dan rahmat-rahmat yang baik untuk kehidupan kami. Ya Bapak, kami mau serahkan jalannya kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kegiatan belajar kami di dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ripka untuk doanya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ajeng Sensei yang tadi sudah mengajari kita belajar bahasa Jepang. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Andi yang sudah membimbing kita. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak sekalian yang tetap setia di online trial class 7 ini. Oke anak-anak semua, sampai jumpa di online trial class yang ke-8. Tuhan memberkati, sehat selalu. Viva Dempo. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.